Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya. Ya, tidak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan karunia dan rahmat-Nya hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sebagaimana mestinya. Ya, kemudian sebelum kita memulai pembelajaran ini, saya persilakan dulu kepada ketua kelasnya untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa ya sebelum kita belajar. Silakan ketua kelasnya. Ya, teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Ya. Bagaimana, hadir semua teman-teman, anak-anak? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir semua. Ya, baik. Bagaimana, sudah siap kita memulai pembelajaran hari ini? Sudah siap mengikuti kegiatan? Siap, Bu. Ya. Jadi silakan disiapkan bukunya, pulpennya di atas meja untuk mencatat materi-materi yang akan kita bahas hari ini ya. Kemudian minggu lalu kita sudah membahas materi tentang bab 1 ya, materinya itu tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Masih ada yang ingat siapa-siapa saja tokoh-tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara? Ada yang ingat? Saya, Bu. Ada Ya, silakan Rosnia. ada Muhammad Yamin dan ada Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, sama Supomo, Bu. Ya, ada 3 orang ya. Yang pertama itu Mr. Muhammad Yamin, yang kedua Mr. Supomo, dan yang terakhir Insinyur Soekarno ya anak-anak. Ya, Bu. Ya. Kemudian kita lanjut hari ini tuh kita akan membahas bab 2 di materinya yaitu tentang norma dan keadilan. Sebelumnya saya mau tanya sama anak-anak semua, ada yang tahu apa itu norma? Saya, Bu. Ya, silakan Arfianti Badu. Norma itu adalah aturan yang mengatur warga negara dalam bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bagus sekali ya. Ada lagi yang lain? Ya, Bu. Ya, silakan Rosmiati. Norma itu aturan yang berlaku dalam masyarakat, Bu, yang disepakati bersama. Ya, yang lain ada lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Norma itu adalah aturan yang berlaku di masyarakat apabila dilanggar mendapatkan sanksi, Bu. Ya, bagus sekali anak-anakku, semua sudah tahu. Kemudian hari ini tuh ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, norma dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Dan yang ketiga, perilaku sesuai dengan norma-norma dalam kehidupan sehari-hari. Ya, adapun kompetensi dasar yang akan kita capai hari ini, yang pertama itu memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Indikatornya yaitu mendeskripsikan pengertian dan macam-macam norma, kemudian mendeskripsikan macam-macam norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya Ibu akan membagikan kelompok ya. Jadi akan Ibu bagi menjadi 2 kelompok. Kemudian saya persilakan kepada masing-masing ketua kelompok untuk maju ke depan mengambil LKPD-nya ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Akan perwakilan ketua kelompok maju ke depan. Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu, sudah. Sudah, Bu. Ya. Selanjutnya Ibu akan menampilkan
materi, norma, dan keadilan dalam bentuk PowerPoint ya. Silahkan Iya, anak-anak Bu. memperhatikan PowerPoint yang akan Ibu tampilkan ya. Ya, Bu. Ya, sudah kelihatan semuanya anak-anak? Ya, kelihatan, Bu. Ya, jadi ini media pembelajarannya itu dalam bentuk PowerPoint, kemudian materinya itu bab 2, norma dan keadilan. Selanjutnya, tadi saya sudah sampaikan kompetensi dasarnya, itu memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Kemudian, tujuan pembelajarannya itu yang peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian norma, peserta didik dapat mendeskripsikan macam-macam norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian peserta didik dapat menunjukkan macam-macam keadilan. Materi pembelajarannya yang pertama itu norma dalam kehidupan bermasyarakat, yang kedua arti penting norma dalam mewujudkan keadilan, yang ketiga perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi ini ya norma dalam kehidupan masyarakat. Di sini dikatakan manusia adalah makhluk sosial dan makhluk individu. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan orang lain. Adapun manusia sebagai makhluk individu berarti akan ada banyak perbedaan dan kepentingan dalam masyarakat. Kemudian kita lanjut. Ya, pengertian norma ini poin A-nya ya, pengertian norma. Di sini dikatakan norma adalah peraturan hidup yang berisi perintah dan larangan untuk mempengaruhi tingkah laku manusia dalam masyarakat. Norma memberi petunjuk bagaimana manusia harus bertindak, apa yang harus dilakukannya, dan perbuatan mana yang harus dihindari. Kemudian isi norma adalah perintah dan larangan, di mana perintah merupakan kewajiban untuk berbuat sesuatu yang akibatnya dipandang baik. Larangan merupakan keharusan seseorang untuk tidak berbuat sesuatu karena akibatnya dipandang buruk. Ya, kita lanjut. Ada beberapa norma dalam masyarakat, yaitu yang pertama norma kesusilaan, yang kedua norma kesopanan, yang ketiga norma agama, dan yang terakhir, yang keempat ada norma hukum. Ya, norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berasal dari suara hati nurani manusia. Pelanggaran norma kesusilaan adalah perasaan menyesal. Norma kesusilaan bersifat umum atau universal yang artinya dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Contoh penerapan norma adalah larangan membunuh sesama dan mencuri hak milik orang lain, harus berlaku jujur, serta berbuat baik terhadap sesama manusia. Saya mau tanya sama anak-anakku sekalian, ada tidak dari anak-anakku sekalian yang tahu contoh norma kesusilaan selain dari yang Ibu tampilkan di PowerPoint ini? Ada, Bu. Ya, silakan Laude Yamin. Misalnya seseorang yang mencuri, Bu, mencuri dompet. Ya. Seseorang yang jadi ya orang yang mencuri dompet misalnya di tempat umum. Ya, ya jadi itu melanggar norma kesusilaan ya. Ya, Bu. Kemudian ini ada contohnya lagi ya, norma kesusilaan anak yang senantiasa mencium tangan kedua orang tuanya sebelum berangkat ke sekolah. Yang kedua ada norma kesopanan. Norma kesopanan atau sopan santun adalah norma yang diadakan oleh masyarakat mengatur pergaulan dengan dilandasi sikap saling menghormati. Akibat dari pelanggaran terhadap norma ini adalah akan disalahkan oleh lingkungan atau kelompoknya. Hakikat norma kesopanan adalah kepantasan, kepatutan, dan kebiasaan masyarakat. Norma kesopanan bersifat khusus dan setempat, artinya hanya berlaku segolongan masyarakat tertentu saja.
Contohnya, memberi tempat terlebih dahulu kepada wanita hamil atau membawa bayi dan orang tua di dalam kereta api, bus, atau kendaraan umum lainnya. Kalau mengenai norma kesopanan ini, ada dari anak-anakku sekalian yang tahu contohnya? Saya, Bu. Ya, silakan Rosmiati. Misalnya, Bu, kalau kita lewat di depan orang tua, kita harus membungkukkan badan, Bu. Ya. Ada lagi yang lain? Saya, Bu. Ya, silakan Zulhijjah. Ya, menghargai pendapat orang lain. Nah, Saya, Bu. Ya, silakan. Saya, Bu. Silakan Arfianti Badu. Tidak boleh berbicara sambil makan, Bu. Ya, tidak boleh berbicara sambil makan. Itu namanya berarti tidak sopan ya anak-anak. Ya, Bu. Ini ya contoh seperti yang dikatakan teman tadi, Ibu Rosmiati, anak yang senantiasa menghargai orang yang lebih tua. Ya. Ya, kemudian berikutnya ada norma agama. Norma agama adalah peraturan hidup yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa melalui kitab suci setiap agama. Pelanggaran terhadap norma agama adalah perbuatan dosa dan akan mendapat di dunia maupun di akhirat. Contoh pelaksanaan norma agama adalah seseorang yang harus menjalankan perintah Tuhan Yang Maha Esa dan menjauhi semua larangannya. Kalau contoh norma agama mungkin ada dari anak-anak sekalian yang tahu? Saya, Bu. Ya, Bu. Silakan Rosmiati. Misalnya norma agama itu kita tidak boleh membunyikan suara musik keras-keras saat ada orang sholat, Bu. Iya. Laude Yamin. Ya, Bu, ada. Contohnya, Bu, kita pergi mengaji setiap hari, kemudian sholat tepat waktu, melaksanakan sholat 5 kali sehari, Bu, dengan tepat waktu. Iya. Ya. Jadi sekali Saya, semangat Bu. ya. Ya, silahkan Nurmiana. Contohnya itu, Bu, norma agama tidak berbohong, Bu. Ya, tidak berbohong. Jadi kita harus selalu berkata jujur ya. Ya, Bu. Ya. Ini ada gambar dari norma agama ya. Di mana kita ketahui bahwa di negara kita ini ada berapa agama? Ada 5, Bu. Ya, Enam, Bu. 6. Ya, Ada coba 6, Bu. coba Enam, sebutkan Bu. apa saja Agama. agama. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Saya. Bu. Ya, silakan Arfianti Badu. Ada agama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, agama Hindu, agama Buddha, sama agama Konghucu, Bu. Ya. Coba Laude Yamin, silakan. Ya, Diulangi. Bu, ada agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, kemudian Konghucu, agama Kristen. Satunya, Bu, apa, Bu? Hanya 5 yang saya tahu, Bu. Ya, Kristen Protestan dan Katolik, ya. Bu. ada Kristen Protestan Ya. dan Kristen Katolik ya. Ya, Bu. Makasih, Bu. Ya, Bu. Kristen itu ada 2 ya, Min. Ya, Ya. ada 2. Ya, selanjutnya kita lanjut pada norma hukum. Ya, norma hukum adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga kekuasaan negara, isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan oleh alat-alat negara. Sumber norma hukum adalah kebiasaan, undang-undang, jurisprudensi atau keputusan hakim, doktrin atau pendapat sarjana hukum, dan traktat atau perjanjian antar negara. Norma hukum bersifat memaksa, sanksinya berupa ancaman hukuman. Contohnya pelaksanaan norma hukum adalah mematuhi peraturan lalu lintas dan tidak mengganggu ketertiban umum. Ya, jadi ini salah satu contoh dari norma hukum ya. Ya, siswa menyeberang jalan menggunakan zebra cross. Ya. Bertanya, Kita Bu. lanjut ada ya. Bertanya, Bu.
Ya, silahkan Artianti Badu. Bu, kenapa kita harus menyeberang lewat di jalan yang ada garis-garisnya itu, Bu? Tidak kedengaran suaranya Bu Guru. Kak Cross ya, Ibu Artianti Badu. Namanya apa, Bu? Ya, jadi di Zebra sini cross. Bu, tidak kedengaran suaranya, Bu. Suaranya tidak kedengaran. Bawahnya anu tuh. Pakai saja Bu, itu. suaranya tidak kedengaran, Bu. Bu, suaranya tidak kedengaran. Bu, Kak Cross Bu ya. Guru, suaranya tidak kedengaran. Sudah kedengaran? Sudah, Bu. Ya. Ya. Kemudian yang selanjutnya sifat norma hukum. Ada dua ya. Ya, bersifat perintah, yaitu memerintah orang berbuat sesuatu, dan jika tidak berbuat, maka ia akan melanggar norma hukum tersebut. Contohnya, perintah bagi pengendara kendaraan bermotor untuk memiliki dan membawa SIM. Yang kedua, bersifat larangan, yaitu melarang orang berbuat sesuatu, dan jika orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang, maka ia melanggar norma hukum tersebut. Contohnya, larangan bagi pengemudi kendaraan bermotor melebihi batas kecepatan paling tinggi yang dibolehkan. Ya. Yang bagian B-nya, arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Di sini ada nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama adalah yang pertama, keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya dalam arti pihak negara yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi, dan kesempatan hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban. Yang kedua, keadilan legal, yaitu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan pihak warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan lainnya secara timbal balik. Ya, kemudian di sini ada pengertian dari keadilan, berarti adanya jaminan negara terhadap masyarakat untuk mendapatkan apa yang menjadi hak dan memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pemberian hukuman dilakukan setelah melalui proses persidangan di lembaga peradilan. Dengan demikian, lembaga peradilan memegang peranan penting dalam menciptakan keadilan di masyarakat. Ya. Yang ketiga, perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Di sini atau masyarakat secara keseluruhan untuk mencapai nilai-nilai sosial. Nilai-nilai sosial adalah sesuatu yang baik, diinginkan, dicita-citakan, dan dianggap penting oleh masyarakat. Adapun norma merupakan peraturan untuk berbuat yang dibenarkan dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Jika nilai adalah pola perilaku yang diinginkan, maka norma merupakan cara-cara perilaku masyarakat yang disetujui untuk mencapai nilai tersebut. Kemudian, sikap patuh akan muncul pertama kali dalam diri sendiri apabila akan arti penting, tujuan, dan orang terbiasa untuk mematuhi norma-norma yang berlaku. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika kalian membina sikap dan budaya sebagai berikut. Ya, di sini ada budaya malu, yaitu sikap malu jika melanggar aturan, misalnya malu datang terlambat hadir di sekolah. Kemudian budaya tertib, yaitu membiasakan bersikap tertib dimanapun kalian berada, misalnya mengikuti antrian sesuai dengan nomor antrian. Kemudian budaya bersih, yaitu sikap untuk berkata dengan perilaku jujur dan bersih, dan tindakan kotor, misalnya tidak menyontek ketika ulangan atau ujian. Ya, jadi norma dan keadilan. Mungkin anak-anak sekalian ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut untuk mengerjakan tugas kelompoknya. Ya. Jadi tadi kan saya sudah bagikan kelompoknya ya.
Iya, Bu. Ada 2 kelompok. Ya, silahkan anak-anakku sekalian perhatikan tampilan di depan ini ya. Di sini ada 1 pengertian norma, kemudian amatilah gambar 2.2. Setelah memperhatikan gambar tersebut, tuliskan pertanyaan pada tabel 2.1 berikut ya. Ya, di Iya, sini Bu. ada ya. Jadi di sini ada contoh. Silakan anak-anakku sekalian untuk mengerjakan tugas ini, kemudian masing-masing mempresentasikan hasil kerjanya ya anak-anakku sekalian. Ya, Bu. Iya, Bu. Ya, baiklah. Beri tepuk tangan kepada setiap kelompok yang sudah tampil tadi. Ya. Saya Bu mau jawab kok nomor 1. Ya, silakan. Soalnya. Mengapa di jalan raya sering terjadi kecelakaan? Ya. Karena Bu, sering tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas Bu. Ya. Suka ngebut Bu di jalan. Ya. Yang lain ada lagi? Ya, jadi materi hari ini cukup sampai di sini. Sebelum kita mengakhiri materi ini, saya mau tanya dulu sama anak-anakku sekalian, kesimpulan apa saja yang ada pada materi bab norma hari ini yang anak-anakku tahu, yang anak-anakku sudah pelajari apa saja? Ya, jadi Kesimpulannya Bu. ya, jadi ya silakan Nurmiana. Kesimpulannya kita belajar hari ini Bu, agar dalam kehidupan bermasyarakat itu lebih tertib Bu. Ya. Kemudian ada lagi tadi ya, ada berapa macam norma tadi? Ada Ada 4, Bu. 4 Bu. Ada Ada 4. 4, Bu. Ya, yang pertama Ya, norma norma kesusilaan, kesopanan, norma kesusilaan. Kesusilaan, norma agama, dan norma agama dan norma hukum. Kemudian ada keadilan juga ya, ada 3. Ada yang tahu apa saja? Yang pertama, ya, keadilan distributif, keadilan komunal, dan yang terakhir apa? Keadilan komutatif ya. Jadi itu ada 3 ya. Ya, mungkin sekian pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan, itu kita akan membahas bab 3 ya. Ya, perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar ya, yang ada Ya, Bu. dari bab 3 ya. Pertemuan hari ini saya cukupkan dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Ya. Semati nih. Semati rekamannya Bu.